Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa uzimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan kita secara virtual di mata kuliah Ushulul Fiqh, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-11. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji tentang lafal dari sighah at-taklif, yaitu amr dan nahyu. Jadi kita akan mengkaji tentang bagaimana bentuk pembebanan atau taklif yang diberikan Allah kepada hambanya. Apakah itu berbentuk amar atau nahyu, perintah atau larangan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, agar ilmu yang kita dapati diberkahi nantinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin. Sebelum kita masuk ke inti dari amar dan nahyu itu, kita akan mereview dulu kajian yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya usul fiqh itu terdiri dari 4 rukun. Ya, yang pertama tentang al-ahkam. Ya, usul fiqh mengkaji tentang ahkam, apa itu hukum, ya, apa itu pengertian hukum, siapa itu hakim, dan apa itu mahkum fih, ya, atau mahkum bih, dan apa aja syaratnya, dan siapa mahkum alaih atau ini bebani hukum, dan ini udah kita bahas sebelumnya. Terus usul fiqh juga mengkaji tentang dalilul ahkam. Ya, dalilul ahkam ini dikatakan juga dengan masadir al-ahkam, sumber-sumber hukum. Ada itu sumber hukum yang muttafaq alaiha al-ummah, sumber hukum yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ada sumber hukum yang muttafaq alaiha al-a'immah, sumber hukum yang disepakati oleh imam-imam mazhab, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ya, ada itu sumber hukum yang mukhtalaf fiha, ya, yang tidak disepakati atau yang berselisih ulama dalam menggunakannya. Ya, berkaitan dengan sumber hukum ini, usul fiqh juga mengkaji tentang ijtihad. Ya, ijtihad ini bagaimana pengeluaran hukum, penetapan hukum ketika terjadi sebuah permasalahan dan tidak ditemukan hukumnya secara tertulis dalam teks-teks syariat dalam Al-Quran dan Sunnah. Juga usul fiqh mengkaji tentang turukul istinbat, ya, metode dalam menetapkan hukum. Ya. Dan salah satu kajian dari turukul istinbat, metode dalam penetapan hukum itu, yaitu qawaid usuliyah lugawiyah, kaidah usul yang berkaitan dengan lugawiyah, ketatabahasaan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang al-am wal khas, ya. Bagaimana kita memahami teks syariat itu, apakah dia bisa dipahami secara umum atau khusus, ya. Itu di antara kajian qawaid usuliyah lugawiyah. Dan pada pertemuan ini kita juga akan membahas tentang qawaid usuliyah lugawiyah dari segi sighatut taklif, bagaimana Allah membebankan hukum kepada hambanya. Apakah dengan bentuk al-amar, perintah, atau bentuk an-nahyu, larangan. Konsep amar atau perintah. Pengertian amar, perintah, al-amru, itu diartikan dengan al-lafzu mawdu' li talabil fi'li ala sabilil isti'la. Lafal yang ditujukan untuk meminta. Ya, talab itu artinya meminta, melakukan sesuatu. Ya, jadi lafal amar itu merupakan permintaan untuk melakukan sesuatu ala sabilil isti'la, ya, dalam bentuk isti'la. Isti'la ini maksudnya permintaan untuk melakukan sesuatu tersebut itu datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ya. Kalau dalam syariat itu datang dari pemberi titah, ya, khitab syar'i, yaitu Allah kepada hambanya. Contohnya, faman syahida minkum syahra falyasumhu, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Siapa yang telah dan antara kalian telah menyaksikan asy-syahr, bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Di sini ada
perintah di sini. Ya, lam amar, lam sukun ini merupakan lam amar, lam perintah bertemu dengan fi'lul mudhari' itu menunjukkan perintah. Ya, siapa di antara kalian yang telah menyaksikan bulan maka berpuasalah. Ya, ini puasa Ramadan. Hakikat amar, lafal amar digunakan untuk setiap ucapan yang mengandung perintah. Jadi lafal amar itu merupakan ucapan yang mengandung perintah, itu merupakan amar, diartikan dengan amar, ya, atau dimaknai dengan amar. Contohnya if'al, kerjakanlah, ya. Kalau dalam ayatnya nanti akimu, dirikanlah, ya. Akimu sholah, dirikan sholat. If'al, kerjakan, atau dalam bahasa kitanya ikra, ya, misalnya dosen merintahkan kepada mahasiswanya ikra, bacalah. Berarti itu maknanya amar, perintah. Atau litaf'al, seperti contoh tadi, ya. Fi'il lam amar bertemu dengan fi'il mudhari'. Jadi ketika dalam teks syariat Al-Quran dan Sunnah ditemukan lam amar bertemu dengan fi'il mudhari', itu maknanya makna perintah. Itu hakikat amar yang pertama. Yang kedua, lafal tidak menggunakan kata yang mengandung perintah, ya, sebagaimana poin pertama, tapi bermakna perintah. Jadi sini dia tidak menggunakan lafal fi'il amar dan juga tidak menggunakan lam amar bertemu dengan fi'il mudhari', akan tetapi maknanya mana perintah. Contohnya wa amruhum syura bainahum, ya. Wa amruhum, ya, dan urusan mereka adalah syura, bermusyawarah di antara mereka. Di sini ini dalam ayat ini tidak ditemukan kata kerja perintah dan juga tidak ditemukan adanya lam amar bertemu dengan fi'il mudhari'. Tapi maknanya bisa dimaknai dengan makna perintah, bahwasanya keharusan bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya. Selanjutnya, yang ketiga, amar tersebut bersifat dipatuhi atau dilanggar, ya. Jadi ketika datang sebuah perintah, dia mungkin untuk dipatuhi, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hakikat yang keempat, berasal dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Itu ini dinamakan dengan al-isti'la. Jadi amar, perintah dalam kajian nusul fiqh ini itu harus berasal dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Kalau dalam teks syariat berarti berasal dari siapa yang mensyariatkan hukum tersebut, yaitu Allah kepada hambanya. Ya, apakah mungkin ada dia berbentuk amar tetapi berasal dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi? Ada. Ya, contohnya dalam lafal doa. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 38 disebutkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, habli, berikanlah kepada saya dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, generasi yang baik, keturunan yang baik. Ya, hab, ya, berikan. Itu kan perintah, akan tetapi amar di sini nih, lafal amar di sini ini berasal dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, yang merupakan permintaan dari hamba kepada Tuhannya. Ini tidak dikatakan amar, ya, kan, tapi dimaknai dengan doa, doa. Begitu juga ketika seorang hamba berdoa warzuqni, ya, secara zahir dia itu merupakan amar, ya, menggunakan fi'il amar. Berikanlah saya rezeki, warzuqni. Akan tapi di sini tidak dimaknai dengan amar, ya, karena dia berasal dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, berasal dari hamba kepada Allah. Oke, kita lanjut ke siyak, bentuk-bentuk lafal amar. Ya. Siyak ini merupakan bentuk plural atau bentuk jamak dari sigah. Ya. Bagaimana bentuk lafal amar atau apa-apa saja bentuk lafal amar yang kita temui di teks-teks syariat di Al-Quran dan Sunnah. Di sini disebutkan yang pertama itu bentuk perintah yang sharih. Ya. Sharih ini lafalnya hanya digunakan untuk amar dan tidak untuk yang lainnya. Ya, sini fi'il amar setimbangan dengan if'al, ya, sewazan dengan if'al, dan lafal litaf'al, ya. Lam amar bertemu dengan fi'il mudhari'. Kita lihat contohnya. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Aqimu, ya, ini merupakan fi'il amar dalam istilah kajian nahwunya, ya. Fi'il amar, kata kerja perintah, ya. Kata kerja perintah.
Wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat. Maknanya ini perintah dari Allah kepada hambanya untuk mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Begitu juga wal takun. Di sini terlihat ada lam amar, lam perintah, lam yang menunjukkan perintah dan bertemu dengan fi'il mudhari'. Hendaklah kalian, wal takum minkum, hendaklah kalian menjadi umat yad'una ilal khair, umat yang menyeru kepada kebaikan. Terdapat surah Ali Imran ayat 104. Nah, sini maknanya perintah. Ya, perintah agar umat Islam ini menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Bentuk yang kedua, lafal yang secara zahir berarti amar. Iya, ini namakan dengan insya. Ya. Contohnya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wal walidatu, dan ibu-ibu, hendaklah mereka menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun, ya, kamilain ya sempurna bagi siapa yang menginginkan ya menyusui secara sempurna. Di sini kita lihat wal walidatu yurdi'na. Di sini nih tidak ada lafal amar, tidak ada kata kerja perintah di sini ini. Akan tetapi di sini pengkhabaran, ya, ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun, ya, 2 tahun secara sempurna. Akan tetapi ayat ini secara zahirnya dimaknai dengan amar, ya, perintah. Bukan di sini maksudnya Allah memberi berita bahwasanya ibu itu menyusui anaknya 2 tahun secara sempurna, akan tetapi merupakan perintah dari Allah agar ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun. Iya. Yang selanjutnya isim fi'il amar, ya. Isim fi'il amar dia merupakan isim yang digunakan untuk isim yang untuk belajar ilmu nahwu. Isim itu merupakan kata benda, bukan kata kerja. Dia menggunakan isim, kata benda, akan tetapi maknanya makna perintah. Contohnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan merupakan hak Allah, ya, terhadap manusia untuk melakukan haji bagi siapa yang sanggup melakukan perjalanan. Di sini kita lihat kata hiju. Hiju ini merupakan isim, kata benda, akan tetapi maknanya mana perintah di sini nih. Maksudnya apa? Ya, merupakan hak Allah dan kewajiban bagi manusia agar mereka melaksanakan haji. Itu bentuk yang ketiga. Selanjutnya, masdar. Masdar ini merupakan bentuk isim makna dari kata kerja yang awalnya dia berasal dari kata kerja. Contohnya, wabil walidaini ihsana. Sini nih. Dan hendaklah kepada walidaini, kedua ibu bapak, ihsana, berbuat baik. Ihsan ini merupakan masdar atau bentuk isim, ya, bermakna isim yang berasal dari kata kerja ahsana, berbuat baik, yuhsinu, ihsanan. Akan tetapi masdar ini maknanya makna perintah di sini nih. Ya, perintah agar kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Ya. Selanjutnya, penggunaan lafal amar itu sendiri. Contohnya, innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kata-kata ya'murukum amaro ini merupakan lafal amar. Langsung dikatakan di sana ya'murukum. Ya, berarti ayat ini perintah dari Allah kepada hambanya untuk memberikan atau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Setelah kita mengetahui bentuk lafal amar yang berada dalam teks syariat Al-Quran dan Sunnah, selanjutnya kita bahas dilalah atau penunjukan lafal amar. Ya. Penunjukan lafal amar dalam artian apakah semua bentuk-bentuk lafal amar yang kita temukan dalam teks syariat itu maknanya makna wajib, ya, atau apakah mungkin dia berpaling dari makna wajib, tidak dihukumi wajib. Ini ada beberapa makna amar. Yang pertama, pada asalnya lafal amar itu menunjukkan hukum wajib. Coba lihat, aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikan salat dan bayarkanlah zakat. Aqimu ini merupakan kata kerja perintah. Perintah dari Allah pada hambanya untuk melaksanakan salat. Dan ini hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena tidak ditemukan dalil lain yang memalingkan hukum salat itu dari wajib kepada sunnah. Ya. Penunjukan lafal amar yang kedua, amar itu bisa dimaknai dengan sunnah, ya, atau istilahnya mandub. Ya.
Contohnya dalam ayat fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Maka fakatibuhum, ya. Maka buatlah perjanjian dengan mereka. Perjanjian untuk membebaskan mereka in alimtum fihim khaira. Jika mereka menginginkan menginginkan kebaikan. In alimtum, jika kamu mengetahui pada mereka itu ada kebaikan. Nah, jadi sini hukumnya sini fakatibum, kita lihat ya, lafal fakatibum ini merupakan lafal perintah. Perintah dari Allah kepada hambanya ketika seorang hamba memiliki seorang budak dan dia mengetahui bahwasanya pada budak itu ada kebaikan, maka dia boleh membuat perjanjian dengan hambanya itu untuk memerdekakannya. Ini merupakan amar, tapi amar ini tidak makna wajib. Ya, tidak wajib bagi seorang tuan untuk memerdekakan hambanya. Nah, tapi maknanya sini makna sunnah. Ya, seperti sunnahnya melakukan salat duha ya. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkannya dari wajib. In alimtum fihim khaira. Jika kalian mengetahui bahwasanya di sana pada mereka ada kebaikan. Ketika tidak ada kebaikan pada mereka, maka tidak harus dibuat perjanjian untuk memerdekakan mereka. Oke. Selanjutnya, suruhan untuk bersifat mendidik. Ya, ditemukan dalam teks syariat Al-Quran. Di sana ada perintah lafal amar, tetapi maknanya bukan makna wajib, tapi maknanya di sana makna mendidik. Wastashidu syahidaini min rijalikum, dan saksikanlah dan datangkanlah persaksian dalam muamalah tersebut. Syahidaini, dua orang saksi ya dari golongan laki-laki di antara kalian. Wastashidu ini merupakan fi'il amar, kata kerja perintah. Akan tetapi maknanya bukan makna wajib, bukan harus untuk mendatangkan dua orang saksi dalam bidang muamalah. Akan tetapi maknanya sini ini mendidik. Allah mendidik hambanya agar mereka ya mendatangkan saksi dalam urusan muamalah mereka. Oke, selanjutnya wajib itu juga dimaknai dengan ibahah, boleh. Ya. Contohnya kulu washrabu min rizqillahi. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah dari rezeki Allah. Sini ini terlihat bahwasanya ini kulu ini merupakan kata kerja perintah, begitu juga washrabu, fi'lul amar. Akan tetapi maknanya tidak wajib. Orang tidak wajib untuk makan dan tidak wajib untuk minum. Ya. Nah, jadi sini maknanya ibahah, boleh. Ya. Akan tetapi ketika makan dan minum itu untuk mempertahankan nyawanya, di sana letak wajibnya. Oke, tahdid. Ya, jadi dalam teks syariat itu ditemukan kata kerja perintah, akan tetapi maknanya bukan wajib, akan tetapi maknanya menakut-nakuti. Contohnya, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah tamatta'u, ya. Bersenang-senanglah kalian, maka sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Tamatta'u ini merupakan perintah di sini, tapi perintah di sini bukan harus bagi manusia itu untuk bersenang-senang. Nah, tapi di sini ancaman bagi Allah, ancaman dari Allah kepada manusia. Terus perintah itu juga bisa dimaknai dengan menghinakan atau taskhir. Kunu kiradatan khasiin. Ya, surah Al-Baqarah ini ya. Jadilah kalian kera yang hina. Kunu ini merupakan amar, akan tapi maknanya makna menghinakan. Selanjutnya, kaidah usul tentang amar. Ya. Sebenarnya dalam kajian usul fiqh ini banyak kaidah qawaid usuliyah yang berkaitan dengan amar ini. Tapi kita hanya mengambil dua aja. Yang pertama, al-qaidah al-ula. Kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalilu ala tasrifihi. Asal dari perintah tersebut menunjukkan wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari wajib. Ya. Contoh tadi, waqimus shalah. Ya. Dirikanlah sholat, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memalingkannya dari wajib. Tidak ditemui dalil lain di Al-Quran dan Sunnah yang memalingkan atau memindahkan makna sholat dari wajib kepada sunnah. Nah, kalau di sini kita lihat contoh lain, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka buatlah perjanjian dengan mereka. Fakatibuhum. Sini perintah dari Allah kepada seorang tuan agar mereka membuat perjanjian dengan hambanya. Hambanya ini boleh mengansur untuk pelunasan agar dia dimerdekakan.
Sini diperintahkan, tapi perintah tersebut tidak makna wajib. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan dari wajib. Oke, sunnah itu in alimtum fihim khaira. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Tapi jika kalian para tuan tidak mengetahui, tidak mendapatkan ada kebaikan pada mereka, maka tidak harus kalian memerdekakannya. Ya. Selanjutnya, kaidah yang kedua, al-amru bisyai'i. Nah, perintah mengerjakan sesuatu, nahyun an diddi, merupakan larangan dari sebaliknya. Jadi ketika kita temukan dalam teks syariat ada perintah terhadap sesuatu, maknanya apa? Maknanya pelarangan untuk mendatangkan hal sebaliknya. Contohnya adalah perintah melaksanakan sholat, merupakan larangan dari sebaliknya, yaitu meninggalkan sholat. Begitu juga perintah untuk membayarkan zakat, merupakan larangan untuk tidak membayar zakat. Oke? Nahyu. Ya. Nahyu, larangan. Apa yang maksud dengan nahyu itu? An-nahyu talabul kaffi anil fi'li ala jihatil isti'la bisighatid dala 'alaiha. Tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan. Ya. Jadi nahyu ini merupakan kebalikan dari amar. Kalau amar tadi tuntutan untuk mengerjakan sebuah perintah, sebuah perbuatan. Kalau nahyu ini tuntutan untuk meninggalkan sebuah perbuatan ala jihatil isti'la, dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Bisighah dala 'alaiha, dengan lafal yang menunjukkan nahyu tersebut. Contohnya di sini ini apa? Wala taqrabuz zina, dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya. Sini terlihat ada lafal atau sighah, lafal khusus yang menunjukkan nahyu, pelarangan, yaitu lam nahi bertemu dengan fi'il mudhari'. Ya. Wala taqrabu, jangan kalian dekati. Ya. Jangan kalian dekati zina. Artinya di sini ini Allah melarang hambanya untuk mendekati zina. Selanjutnya, hakikat nahyu tersebut. Hakikat atau hukum asal nahyu adalah untuk yang haram. Jadi ketika kita mendapatkan larangan dalam teks syariat, itu menunjukkan haram. Dan keharusan untuk segera meninggalkan perbuatan tersebut. Dan dia bisa tidak berarti haram jika ada dalil lain yang memalingkannya dari keharamannya. Ya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ya. Lafal nahyu maknanya makna mustarak. Makna mustarak ini maksudnya dia memiliki makna ganda atau pengertian ganda dari beberapa makna. Ini merupakan penguatan dari sebelumnya bahwasanya nahyu itu bisa berarti haram, ya, dan bisa bermakna makruh. Ya. Akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Sighah atau lafal nahyu. Sebagaimana amar, dia memiliki lafal-lafal khusus yang menunjukkan bahwasanya lafal tersebut merupakan sebuah perintah. Begitu juga nahyu, larangan. Dia memiliki lafal khusus yang menunjukkan bahwasanya sesuatu atau lafal tersebut merupakan larangan. Yang pertama, fi'il mudhari' bertemu dengan lam nahyu, lam larangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Ya. Di sini kita lihat yang digaris bawahi lam, di sini lam nahyu, lam pelarangan bertemu dengan fi'il mudhari'. Jangan kalian makan. Yang kedua, lafal yang menunjukkan pengharaman. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bih. Dan diharamkan terhadap kalian al-maitatu. Al-maitatu bangkai, memakan bangkai, ya, waddamu darah, ya, termasuk yang haram, ya. Walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillah bih, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sini langsung ada kata-kata hurrima, pengharaman. Selanjutnya, lafal yang menidakkan adanya penghalalan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita-wanita kalian dengan cara paksa. Karena dahulu kebiasaan orang jahiliyah bahwasanya ketika suaminya meninggal, yang diwariskan tersebut tidak hanya harta, tapi juga mereka mewariskan istri-istri mereka. Apakah kebiasaan tersebut merupakan hal yang dibolehkan? Tidak, karena langsung ada pernyataan la yahillu lakum, ya.
Lafal yang menidakkan adanya penghalalan, tidak halal bagi kalian. Berarti sesuatu itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Selanjutnya, perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya, lafal selanjutnya ada dalam ayat tersebut atau sunnah dalam teks syariat, perintah yang menunjukkan untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya, wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru. Sini langsung perintah di sini nih, dan tinggalkanlah zahiral ismi, dosa yang itu kelihatan, yang terlihat, wa batinah, yang tersembunyi. Ditemukan langsung kata-kata perintah untuk meninggalkan sesuatu. Selanjutnya, kaidah tentang nahyu. Ya. Sebagaimana al-amar, kaidah tentang nahyu ini juga banyak, akan tapi kita ambil 2 kaidah aja. Yang pertama, kaidah ula, kaidah pertama, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dalam pelarangan tersebut yaitu untuk pengharaman. Illa ma dalla dalilu ala tasrifi ila ghairihi, kecuali ada dalil yang memalingkan kepada makna lain. Jadi ketika kita temukan larangan dalam teks syariat itu pada asalnya menunjukkan haram, kecuali ada dalil yang memalingkannya dari haram ke makna yang lainnya. Contohnya, wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan. Ya. Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Di sini nih dari segi sigoh lafalnya atau bentuk lafalnya di sini nih itu adanya lam nahi dan fi'il mudhari'. Wala taqrabu, jangan kalian dekati. Ya. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Sini nih hukum asalnya memang ada pelarangan dari Allah untuk mendekati harta anak yatim. Ya. Apakah hukumnya haram? Ya. Tidak otomatis haram. Ya. Kenapa? Karena ada dalil lain yang memalingkannya ke makna lainnya. Ya, illa billati ya ahsan. Bahwasanya mendekati harta anak yatim itu diharamkan kecuali dengan cara yang baik. Berarti ketika orang mendekati harta anak yatim atau mengolah harta anak yatim dengan tujuan yang baik terhadap harta anak yatim tersebut, yaitu ketika orang tuanya meninggal, dia ambil alih pengolahan harta anak yatim tersebut, tujuannya untuk memberikan manfaat kepada anak tersebut, agar hartanya ini bisa diinvestasikan untuk kehidupannya yang akan datang, maka itu dibolehkan, tidak merupakan sesuatu yang haram. Oke, kaidah saniyah, kaidah yang kedua, an-nahyu an syai'in amrun bididdihi. Perintah tentang terhadap sesuatu merupakan larangan terhadap sesuatu. An-nahyu an syai'in. Larangan terhadap sesuatu merupakan perintah dari kebalikannya. Contohnya apa? Larangan untuk syirik merupakan perintah untuk beriman. Ketika kita temukan wala tusyriku, dalam ayat disebutkan jangan kalian mensyirikatkan Allah. Itu berarti perintah untuk sebaliknya, perintah untuk beriman terhadap Allah. Begitu juga larangan untuk berzina, wala taqrabu zina. Larang untuk mendekati zina berarti perintah untuk apa? Untuk menjauhi zina itu sendiri. Selanjutnya, penerapan nahyu dalam memahami pengharaman riba. Ini berkaitan dengan jurusan antum, ya, perbankan syariah. Bagaimana kita memahami teks syariat yang berkaitan dengan riba tersebut? Ini kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa zaru, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Wa zaru. Di sini nih, kalau kita lihat dari segi sigoh atau bentuk lafal pelarangan, di sini menunjukkan langsung larangan dari Allah, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut ketika seorang sebelumnya sudah melakukan transaksi yang itu bentuk riba atau memperanakkan uang, ketika dia bertaubat di tengah jalan, maka itu disuruh untuk meninggalkannya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya praktek riba tersebut itu di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang haram. Selanjutnya, bagaimana kita memahami pengharaman riba tersebut? Ya, dari segi lafal nahyu tersebut, coba kita lihat. Yamhaqullahu riba yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba. Yamhaqu ini memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, menyuburkan sedekah maksudnya apa? Akan banyak manfaat dari sedekah tersebut. Ketika Allah menyatakan memusnahkan,
Berarti di sini ancaman. Ketika Allah menyebutkan ancaman terhadap sebuah perbuatan, berarti perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Ya. Begitu para ulama memahami teks-teks syariat dalam pelarangan riba, sehingga mereka menetapkan hukum bahwasanya riba tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Selanjutnya, penerapan amar dan nahyu dalam bidang pariwisata. Ya, sebenarnya kita lihat bagaimana sih hukum pariwisata tersebut, ya. Melakukan perjalanan, ya. Apakah dia merupakan sesuatu yang wajib, ya, atau yang sunahkan atau yang dibolehkan? Ya, kita lihat, ya, dalam salah satu surat dalam ayat Allah, surah Al-Imran ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Ya. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah terhadap hamba-hamba sebelumnya. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Ya. Fasiru. Siru ini merupakan fi'il amar, kata kerja perintah. Ya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Sini perintah untuk berjalan. Jadi sebenarnya melakukan perjalanan dalam rangka pariwisata untuk melihat daerah-daerah, misalnya daerah yang bagaimana daerah umat-umat sebelumnya yang dihancurkan, itu merupakan sebuah keharusan agar kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari sana. Kenapa sih umat tersebut dihancurkan? Ya, apa penyebabnya? Oke. Terus kita lihat konsep wisata halal. Ya. Sebenarnya konsep wisata halal itu bukan menjadikan pariwisata tersebut pariwisata yang menghalalkan pariwisata, bukan, tapi bagaimana kita menyediakan dalam hal pariwisata tersebut, bagaimana menyediakan pangan yang halal, ya, pangan yang disajikan itu merupakan pangan yang halal, terus bagaimana menyediakan tempat ibadah atau hotel yang memiliki standar kehalalan, serta bagaimana memberikan jaminan kesehatan dan higienisitas dalam wisata. Ya, karena Islam tersebut sangat memperhatikan nazafah, kebersihan. Itu yang merupakan konsep wisata halal. Nah, bagaimana kita memahaminya dari teks syariat? Kita lihat, adapun ayat-ayat yang memerintahkannya, coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang yang beriman, kulu, makanlah. Ini merupakan fi'il amar, kata kerja perintah. Makanlah. Mimma fil ardi, apa yang ada di bumi, halalan, yang halal dan yang baik. Jadi, konsep pariwisata halal dengan menyediakan makanan yang halal, menjamin makanan yang halal dan yang baik bagi wisata muslim, itu merupakan sebuah keharusan. Ya, keharusan yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Begitupun dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Oke, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Sini Allah menyatakan, ya, manusia tersebut harus mencari pahala untuk bekal akhiratnya, dan jangan mereka lupakan bagiannya di dunia. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia, ya, mencari bagiannya untuk kehidupan dunianya, dia tidak boleh melupakan akhirat. Ketika dia berpergian untuk menikmati kehidupannya, ya, dia juga tidak boleh melupakan akhirat. Ya. Melupakan akhirat ini maksudnya dimanapun nanti tempat pariwisata itu dalam rangka untuk menikmati dunia. Manusia tidak boleh melupakan bagian akhirat. Berarti harus disediakan di sana tempat-tempat ibadah yang memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, demikianlah materi hari ini. Jadi konsep al-amar dan nahyu, perintah dan larangan ini merupakan kajian di mana kita memahami bagaimana Allah memerintahkan sebuah perintah, bagaimana Allah memerintahkan sebuah hukum terhadap hambanya. Ada dia berbentuk sebuah perintah, ada yang bentuk larangan.
silahkan dipahami dengan baik. Jika masih ada yang dipertanyakan dan tidak dipahami, silahkan ajukan pertanyaannya di grup WA-nya. Umi tutup penjelasan hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.